Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sahabat holistik, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa channel Holistik TV, kita ketemu lagi dengan pembahasan kita masih dengan Pak Puji di sini ya. Kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan informasi atau permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Untuk kali ini kita akan membahas ya, mungkin pernah kita bahas, tapi ini akan kembali kita bahas, kita ingatkan lagi terkait dengan masalah buah ya Pak Puji ya. Mungkin secara buah kita tahu bahwa buah masuk kategori lembab dingin, dan kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya lembab dingin. Berarti kalau semuanya masyarakat Indonesia atau kita semua ya, kita yang pada kondisi lembab dingin, makan lembab dingin, berarti di sini ada bisa dikatakan yang kurang pas ya Pak Puji ya, yang kurang pas. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan lebih fokus lagi, kita kerucutkan lagi terkait dengan air kelapa ya, air kelapa atau kelapa secara umum ya. Karena mungkin ada juga sahabat holistik sekalian, ada perbedaan informasi ya, dari sumber ini mengatakan seperti ini, sumber ini mengatakan seperti ini. Kalau sumber ini seperti ini, ini bisa dikatakan mungkin bagi yang awam, yang mungkin informasi belum mencukupi, ini ada suatu kebingungan. Ini yang benar yang mana, dan ini mungkin nanti Pak Puji bisa membantu dalam artian kayak semacam tanda-tandanya seperti apa sih kalau yang ini informasi ini benar, nanti mungkin seperti apa, atau mungkin ada yang kurang pas nanti seperti apa. Jadi paling tidak tubuh kita bisa memahami yang sebenarnya itu seperti apa. Karena yang pastinya kan makanan atau minuman yang kita konsumsi juga akan berefek pada tubuh ya. Jadi lebih ke alarm tubuh yang itu sebagai feedback dari masuk ya. Kalau ini Pak Puji, kalau secara umum ya, secara umum baik itu kelapa, baik itu airnya atau mungkin daging buahnya, kalau secara umum itu seperti apa Pak Puji? Jadi ini kalau kita mau bahas secara prinsip, ini adalah kata kuncinya ya, ketidaksempurnaan dalam memahami sebuah konteks yang ditulis oleh orang-orang dahulu. Jadi yang disampaikan tidak salah. Sampaikan dalam arti kata di dalam buku-buku itu tidak salah, ini sifatnya hangat itu. Cuma kita dalam membacanya tidak letterlek seperti itu. Ini kesalahan baca, tidak letterlek seperti itu. Ini ada juga pertanyaan ya, yang sama sebenarnya, tapi di bab yang lain. Yang disamakan kayak ini, jambu biji sifatnya hangat. Dari ini mengandung vitamin ya, vitamin C dan A dan lain-lain. Jadi masuknya ke kandungan nutrisi ke limpa lambung, paru, usus besar. Nah, ini kan jambu biji manis dan asam dianggap hangat dalam tubuh. Ini kalimat ya, hangat di dalam tubuh. Nah, ini terjebaknya di sini. Membantu menghangatkan perut yang lagi diare karena dingin. Nah, kalimat ini konteksnya pemahaman apakah dia berdiri sendiri dalam sebuah ramuan kompleks, atau dia masa tumbuhnya yang berbeda. Nah ini, mencret karena dingin. Ini ada yang lain sebenarnya. Intinya begini, di dalam buku ini tidak dijelaskan yang dimaksud hangat itu yang mana. Coba kita melihat jambu biji mulai dari mulai dari muda, mentah. Kalau kita biarkan, ini gambarannya, cara membacanya. Salah satu tanda untuk ini ya, lihat ini. Kalau ini dibiarkan, potong biarkan, dia akan kering. Kena matahari dia kering. Dalam arti kata, nggak kena matahari dia tetap kering. Karena kadar airnya rendah. Kering itu di tekstur buahnya ya Pak? Ya ketika dia dibiarkan tidak kena matahari langsung lah, otomatis dibiarkan di ruangan kamar kayak gini ya, dia kering. Karena bentuknya memang kadar airnya rendah. Dia masih muda, sepet
manis-manis sepet itu dan kering. Itu namanya kering. Tapi seiring dengan waktu dia menjadi mengkal. Mengkal itu rasa lembabnya lebih. Maka ketika dia dipotong kemudian ditaruh di ruangan, dia ada keringnya tapi belum enggak nyampe membusuk berlendir. Tapi keadaannya sudah berlebih. Jadi rasanya agak beda. Rasa kesetnya, rasa keringnya berbeda. Nah, ketika dia sudah masak, ya bentuknya sudah masak betul, begitu kita belah kemudian taruh di ruangan, dia akan berlendir. Nah, di awal dia sifatnya kering, kesat, hangat. Ini hangat tapi sedikit basah. Dan di sini sudah lembab dingin. Manis. Ada hangatnya tapi lebih banyak lembabnya. Di sini lembabnya tidak ada. Di sini lembabnya ada tapi tidak banyak. Di sini sangat lembab. Hangatnya berkurang dari waktu ke waktu. Nah, tulisan di sini sifatnya hangat. Maka orang terjebak, yang mana sebenarnya? Oh, berarti level tingkat kematangan. Nah, tingkat kematangan ini yang penting. Tuh satu. Tengah-tengah atau yang sudah matang. Maka yang untuk diare yang mana coba? Coba orang diare karena kedinginan, tulisan di sini untuk diare yang dingin. Coba kasih yang matang, tambah diare. Coba kasih tengah, dia tetap diare. Coba rodo lumayan mending. Tapi kalau dikasih yang mentah, dia langsung berhenti diare. Soalnya kalau kita tahu itu salah satu obat diare itu kan berarti daun jambu. Daun jambu ya. Atau jambu yang masih muda. Ya. Itu. Tapi biasanya ditambahi dengan jahe, kunyit, ditambahi jahe, kunyit. Biasanya kayak gitu. Nah, ditambahi dengan kapulaga, pala. Itu adas itu. Biasanya untuk membuang lembab dingin yang ada di perut. Nah, jambunya itu untuk ngesatkan. Karena sifat jahe, sifat yang lainnya tidak kecuali pala. Pala juga bisa untuk anti diare yang karena kedinginan. Nah, itu gambarannya kayak gitu. Berarti dalam membaca ini ada yang hilang. Ada informasi yang kurang lengkap ya berarti. Ini yang penting bagi teman-teman yang belajar tentang sifat, jangan kemudian letterlek seperti itu, tapi dipahami. Saya juga ngertinya prosesnya panjang. Awal juga langsung to the point sesuai dengan tulisan. Tapi dalam perjalanan kok ternyata nggak logis juga. Kita cari benang merahnya. Itu sama dengan air kelapa. Air kelapa itu kandungan airnya tinggi. Dan orang kenal yang namanya kelapa untuk orang dehidrasi. Berarti coba, kan air kelapa kemudian dibuat kayak penggantinya apa. Yang di TV-TV itu iklan-iklan kan ada. Coba. Iklannya itu bentuk orang yang berolahraga dengan keringat yang keluar bercucuran. Maka dia dikasih hidrokoko misalnya. Itu produk hidrokoko misalnya, pengganti air kelapa atau air kelapa kemudian dikemas itu. Iklannya itu benar. Dia olahraga bercucuran. Dengan bercucuran. Kemudian orang yang ada di film-film itu ketika dia dehidrasi, diinfus dengan air kelapa. Atau kondisi dia sangat panas kering, dehidrasi, kasih air kelapa. Kemudian pada orang-orang yang kemudian bekerja di sawah, di kebun, yang kemudian keringatnya habis-habisan saat panas terik, maka dia manjat, ambil air kelapa, dan hilang dahaganya dia. Karena air kelapa itu punya dua sisi, satu sisi diuretik, satu sisi mengisi. Jadi membersihkan sekaligus ngisi. Beda dengan akar alang-alang, beda dengan kumis kucing, itu buang, nggak ada ngisinya. Kalau air kelapa dia ngisi dan membersihkan, buang, diuretik, dan buang sistem-sistem racun-racun yang sifatnya panas dibuang. Tetapi dia juga mengisi. Nah, ini bedanya di situ. Nah, kalau ada sifat manis dan sebagainya, semua air kelapa kan rasanya manis. Terus ada rasa agak asin sedikit kalau dia masih muda. Masih cengkir lah bahasanya. Itu agak asinnya lebih, dia hangatnya lebih dibanding yang kelapa muda. Dan menjadi lebih hangat lagi dari kelapa ini, tapi tidak sangat yang masih cengkir ketika dia sudah tua. Prosesnya berubah. Nah, tapi tetap aja dia statusnya adalah untuk dehidrasi. Sifat hangatnya itu menunjukkan kehangatannya di ramuan itu, tapi
namanya hangat basah. Dengan nilai kebasahannya lebih dominan dibanding hangatannya. Nah, jangan kemudian kalimat hangat itu menjebak kita sehingga oh ini orang kedinginan dikasih ini, itu kekeliruan. Karena air kelapa itu masuk ke kelompok tonik yin. Kalau bahasa Cina tonik yin itu berarti penambah cairan. Berarti penambah cairan itu fungsi utamanya menenggelamkan kalimat hangatnya tadi. Sebagaimana klengkeng itu rasanya hangat. Kita makan klengkeng itu hangat rasanya. Tapi dia masuk ke tonik darah. Artinya kalau masuk ke tonik darah, maka kita ambil tonik darahnya yang sifatnya hangat. Maka kalau kita bandingkan di antara tonik darah, klengkeng adalah yang paling hangat. Bahasanya kayak gitu. Di antara kelompok mereka. Di antara penambah cairan, kayak penambah cairan kan cincau. Itu terus air kelapa, terus apalagi lidah buaya. Di antara yang menambah cairan di dalam tubuh yang sifatnya agak hangat itu air kelapa. Bacanya gitu. Jadi bukan kemudian dibandingkan dengan karena hangat pada orang kedinginan dikasih air kelapa, salah itu. Jadi kalau ngomong itu sifatnya hangat di kelompok itu dia sifatnya hangat baru benar. Maka ketika bicara bahwa ini hangat masuk ke kelompoknya dulu. Nah, ketika ini tidak dibaca, akhirnya menjadi kebingungan pada orang yang memahaminya. Kenapa? Dihangat, oh saya kedinginan minum ini. Kalau tubuh kamu dingin, minum air kelapa karena hangat. Oh, itu kesalahan dalam memahami. Ini yang harus ditarik garis lurus supaya apa? Tidak salah dalam memahami. Nah, ini kalau kesalahan fatal. Pada orang yang jarang olahraga, keringatnya jarang keluar, gangguan sirkulasi cairan, minum air kelapa, ini gagal ginjal. Tubuh semakin nggak bisa buang cairan, akhirnya terjadi udim. Nah itu, karena kalau salah dalam memahami, oh ini tubuhnya dingin, karena ini hangat, kasih. Padahal dia dingin, tubuhnya dingin itu karena kelemahan fungsi sehingga tidak mampu. Nah ketemu unsur air ya jadi tambah masalah. Itu, nah ini yang harus dipahami oleh teman-teman supaya tidak terjadi kesalahan, dan kesalahan itu menjadi fatal ketika ketidaktahuan kita dalam membaca. Maka kembalikan ilmu kepada sang pemiliknya, kamu akan memahami yang tidak terpahami, membaca yang tidak terbaca, mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar orang lain. Mungkin bagi orang lain hal yang biasa, bagi kita menjadi sesuatu yang lebih. Menuliskan sesuatu yang belum ditulis orang lain. Nah ini saya sendiri memahami itu prosesnya panjang. Yang tadinya sama letter kayak gitu. Ini hanya proses pemahaman aja, tapi akan menjadi fatal ketika tidak ditempatkan pada tempatnya. Nah ini mungkin pertanyaan ini atau mungkin jawaban ini menjadi menjelas bagi apa yang disampaikan. Tulisan di dalam buku tidak salah. Tetapi dalam memahami konteks tulisan itu yang harus jelas supaya kita paham maksudnya, yang dimaksud penulisnya itu bagaimana. Dan itu butuh proses waktu dan tes di lapangan. Kalau tidak percaya, cari aja. Kalau memang dia rasanya hangat, cari orang yang kedinginan, yang dimaksud kedinginan apa yang terjadi. Karena ada orang dehidrasi, tubuhnya juga jadi dingin. Orang dehidrasi tubuhnya jadi dingin, ketika minum air kelapa jadi hangat. Itu harus dipahami dinginnya itu dalam kondisi dehidrasi. Itu nanti beda gitu. Maka orang kurang darah kedinginan, gampang kena dingin tidak kuat. Padahal ketika dikasih makanan yang bergizi, darahnya muncul, dia menjadi kuat. Itu tidak perlu pakai tonik energi, tidak perlu pakai tonik qi yang sifatnya hangat. Kasih makanan, kasih daging aja, tubuhnya jadi hangat. Karena daging menambah darah, makanan yang cukup. Intinya itu, teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bisa menjembatani. Mungkin dianggap kayak perbedaan, sebenarnya bukan perbedaan, hanya proses memahaminya saja yang tingkatan pemahamannya itu berbeda kaitannya dengan bacaan pada suatu artikel atau pada suatu tulisan di buku. Insyaallah itu. Iya. Jadi karena objeknya kan satu ya Pak ya. Objeknya satu ini harusnya kan karakter, sifat dan namanya sama. Satu. Ketika ada perbedaan berarti ya
apa ini yang bikin perbedaan? Karena tadi mungkin disampaikan Pak Puji, satu berarti dilihat itu dalam posisinya dalam tunggalan atau komposisi. Itu juga perlu ada informasi, ditanyakan ketika suatu ada informasi yang ada perbedaan informasi. Yang kedua berarti terkait level tumbuh, apa ya bisa dikatakan kayak tadi di perumpamaan kelompok ya. Misalnya kelompok yang muda atau tengah-tengah atau kelompok yang matang, dan itu juga harus ditanyakan pula ya ketika suatu ada perbedaan. Yang ketiga terkait dengan bahwa prinsipnya itu tidak lepas dari klasifikasi ya kelompok ya, karena di situ juga klasifikasi dalam satu kelompok itu pastinya ada yang mulai dari yang atas sampai yang bawah. Lah ini tidak lepas, tidak mungkin nyebrang masuk ke kelompok yang lain lah. Itu yang salah satu hal yang penting dalam catatan juga ya. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan juga bisa menambah informasi dan paling tidak menambah pemahaman kita dalam mencerna suatu informasi. Karena memang itu juga pastinya pembuktian itu akan ada di lapangan ya. Di lapangan ketika yang disampaikan kok tidak sesuai dengan manfaat yang dimaksud, berarti sini ada suatu kesalahan ya, bisa dikatakan bisa kesalahan ya Pak Puji ya, dalam arti berarti yang dimaksud sebenarnya tidak seperti itu, karena harusnya ketika diaplikasikan hasilnya seperti ini kok hasilnya berbeda. Berarti ini ada bisa dikatakan informasi yang salah atau dalam memahami informasi yang salah, atau mungkin ada hal-hal lainnya yang perlu dicermati kembali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah informasi, paling tidak sebagai filter, salah satu filter kita dalam memahami suatu informasi. Kita rasa cukup ya, kita ketemu lagi dalam pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.